Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reinhard Beni BK dengan NIM 2003110817. Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini, saya akan memaparkan tugas kewarganegaraan saya dari Dr. Adelaida Kumingkewas, SP MSI, dengan topik nilai dan norma konstitusional UUD Negara Republik Indonesia. Yang pertama, nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat, aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer. Constituer berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara dan mengetahui urgensi itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui fungsi dari konstitusional. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi mengandung kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dari pandangan ini dapat dipahami mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adigium homo homini lupus, yang artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium crom omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Substitutionis. Oleh karena itu, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama menyelesaikan diri satu sama yang lain, serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Konstitusi di Indonesia berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Periode pertama yaitu Undang-Undang 1945 yang berlaku selama 4 tahun, mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Namun di tahun terakhir konstitusi berubah dan ditetapkan menjadi UU RIS yang berjalan sampai 17 Agustus 1950. Perubahan yang dibilang cukup singkat ini dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda yang mengharuskan mengubah bentuk negara dari presidenis menjadi pemerintah parlementer. Bentuk negara dari presidensis menjadi pemerintahan parlementer ini akibatnya Indonesia harus mengubah konstitusi negara. Konstitusi negara Indonesia berubah menjadi parlementer yang menjadi Presiden Soekarno sebagai kepala negara, bukan lagi kepala pemerintahan. Berikut ini adalah fungsi-fungsi konstitusi. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. 2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Mengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara.
6. Fungsi simbolis, yaitu sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Fungsi ketujuh adalah sebagai fungsi sarana pengendalian masyarakat, baik dari arti sempit, yaitu bidang politik, dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Fungsi sebagai sarana perkayaan pembaruan masyarakat. Yang berikut adalah tujuan-tujuan konstitusi. Yang pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dan menjalankan kekuasaannya untuk negara. Kenalkan, nama saya Benhard Beni Beka, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Bali, prodi agroteknologi. Saat ini saya ingin bertanya mengenai konstitusi negara. Menurut Ibu, apa itu konstitusi negara? Konstitusi atau undang-undang negara atau singkat undang-undang sebuah norma sistem politik pendukung Menurut saya, konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Menurut saya, tujuan konstitusi negara adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara.